Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aprilita, mahasiswi LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Sumatera Barat. NIM 24601096. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Bumai Hulu, Kecamatan Bumai Hulu, Lahat, Sumatera Selatan. Saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 8 materi iman kepada Nabi dan Rasul bab 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semua kabarnya hari ini sehat, alhamdulillah. Kepada ketua kelas adik, silakan dipimpin ya. Doa dimulai. Lagu wajib nasional sebagai rasa nasionalisme kita. Yang tidak hadir hari ini, apakah izin, alfa, dan sakit? Enak ya nak? Ade, M. Yosi, Muhammad Yazan, apa nak keterangannya? Riki, Regen, Muhammad Gali, Anissa, Dina, Adelia, Bella, April, Melika, Jian, Helsi, Andre Yubi, Esa. Sudah ada semua anak? Ada yang belum dipanggil oleh ibu? Tidak ada. Jadi hari ini anak-anak ibu pada hadir semua kecuali Muhammad Yazar, dia izin. Anak-anak, kita kembali ke pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, masih ingat nggak materi sebelumnya? Apa materi sebelumnya? Ibu yang lewat atau ibu yang lalu? Ya, indahnya beragama dengan
moral dan wata. Yang mana dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang umat moderat. Materi sebelumnya itu ada keterkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul. Ingat anak-anak, rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, ya, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada. Yang ketiga, iman kepada Nabi apa Rasul? Kata kita kalau keempat iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, yang keenam, dari qada dan qadar. Anak-anak, iman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang keempat. Iman kepada Nabi dan Rasul. Tujuan pembelajaran iman kepada Nabi dan Rasul yang pertama itu menjelaskan pengertian. Yang kedua, menyebutkan nama-nama. Yang ketiga, bagi Allah. Terus yang kelima apa? Membuat kesimpulan. Yang keenam, mengerjakan. Ya. Tujuan pembelajaran kita belajar tentang iman Nabi dan Rasul, mengetahui apa itu iman kepada Nabi dan Rasul, terus tujuannya. Terus siapa saja Nabi yang mendapat ulul azmi, sifat wajibnya dan sifat mustahilnya. Anak-anak, iman kepada Nabi dan Rasul ini mendapatkan gelar ulul azmi karena Nabi dan Rasul adalah Rasul pilihan yang mempunyai apa? Yang mempunyai ketabahan, kesabaran, dan keteguhan hati yang kuat. Maka 5 nabi tersebut terpilihlah mendapatkan gelar ulul azmi karena keteguhannya tidak goyang dia, ketabahan. Setiap kena musibah dia selalu tabah dan sabar menghadapi cobaan. Dan ini ada sebuah video yang kalian boleh lihat. Kita tonton bersama-sama ya, Nak. Simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video belajar PAI Nasional pada bab yang ke-8 tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Mari kita renungkan pacarnya agar di dunia ini tidak ada mantan lain. Mantan itu bisa berlebih umatnya kepada penjelasan Tuhan di cara jika tidak diberi para rasul. Tentu mereka adalah siapa yang kuat, itulah yang akan dan berkuasa. Banyak manusia yang tidak menyembah kepada Allah jika tidak dengan menyembah kepada patung. Satulah kehidupan manusia penuh dengan kesalahan, kebohongan, dan kejahilan, khususnya di bidang dunia, ibadah, syariat, muamalah, dan akhlak.
tidak menghindari manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Dia mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dengan cara kehidupan yang sangat tersebut. Mereka bertugas untuk membimbing umatnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa mereka yang disebut nabi dan rasul? Juga ini pengertian nabi dan rasul yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat tertentu. Nabi tidak diberitakan kepada akan Nabi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menjalankannya. Sehingga di sini Nabi sebagai seorang yang teladan dikatakan sangat tanpa mereka harus menjalankan apa yang diwahyukan. Sementara Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya dengan mengamalkannya. Makanya di sini Rasul diperintahkan untuk menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi belum seorang Rasul, tetapi Rasul sudah bertulis seorang Nabi. Iman kepada Rasul, dimana yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 164 yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikannya kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka di kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan membacakan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri agar manusia lebih mudah untuk mencontohnya apa yang dibuatnya sesuai dengan perintah Allah. Tugas para Rasul pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni memisahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sah di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba Allah yang taat telah akan mendapat balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai bentuk peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya yang akan mendapat balasan dari neraka. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar mendapat akhlak yang mulia. Jadi di sini tugas para rasul yang pertama membawa ajaran tauhid, yang kedua berita gembira untuk orang yang taat, yang ketiga memberi peringatan untuk orang yang maksiat, dan yang keempat membina kehidupan manusia agar akhlaknya mulia. Nah, siapakah mereka? Ini ada 25 nabi dan rasul yang diterangkan dalam Al-Quran. Yang diberitakan Allah dalam Al-Quran. Jadi tidak semua nabi dan rasul diberitakan dalam Al-Quran. Apakah cuma mereka yang 25? Tentu tidak. Berdasarkan riwayat dalam hadis juga nabi kurang lebih 122, sementara jumlah rasul kurang lebih 300. Namun Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa tiada yang tahu pasti berapa jumlah nabi dan rasul. Allah yang tahu Tuhan kepada jumlah mereka. Nah, telah tadi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Siapakah mereka? Apa tugas mereka? Kita sudah bahas bersama. Tidak ada upaya menceritakannya dan tulis di kolom komentar. Nah, itu materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Definisi iman kepada Nabi dan Rasul yang pertama itu mempercayai apa kan? Mempercayai bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu. Yang
tujuan sudah dijelaskan, videonya sudah kita tonton. Ini ada LKPD yang siswa kerjakan, nanti ibu bagi kelompok ya. Ada empat kelompok, kan sama-sama dan bermusyawarah. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kerjakan bersama-sama. Yang tidak tahu silakan bertanya. Ya, yang tidak tahu silakan bertanya. Sudah semua? Kalau sudah, baik, untuk berkelompok silakan maju perwakilan satu orang, kelompok 1. Siapa yang ingin maju di depan? Ya, Anissa. Kelompok 2, siapa yang mewakili? Ya, Dina. Ketiga, sampai maju. Ya, Helsi, silakan Helsi. Keempat, ya, Felita. Simak ya anak, dengarkan pertanyaan yang menjawab soal dari ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 4, 3, 2, 1, ya kan? Yang lain disimak. Ya, soal nomor 1, jelaskan pengertian iman kepada Rasul menurut kalian. Ya, menurut kalian, berarti menurut Anda sendiri. Ya, bacalah, Anissa. Nabi adalah suatu keyakinan yang sungguh-sungguh dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan wujudkan dalam tindakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul sebagai pembawa risalah kebenaran. Nah, gimana? Kelompok yang lain? Jawabannya benar. Ya, benar. Sekarang ibu kasih pertanyaan. Yang bisa jawab nanti tunjuk ya. Berikan contoh keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa? Ya, Anissa, jawab Anissa. Contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Ya. 1. Nabi Muhammad SAW berlaku adil kepada setiap orang. 2. Kasih sayangnya sangat besar terhadap umat manusia. 3. Jujur atau sidik. 4. Dapat dipercaya atau amanah. 5. Cerdas, fatana. 6. Rendah hati. 7. Lemah lembut. 8. Sabar dan pemaaf. 9. Dermawan. Dan yang 10. Menghormati orang tua. Iya. Terus soal yang kedua, ada lagi. Pelajaran moral apa yang dapat dipelajari dari kehidupan Nabi Muhammad SAW? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa menjawab? Ade. Ya, Ade, silakan jawab. Integrasi dan kejujuran, karena integritasnya membuatnya dihormati dan dipercaya oleh para sahabat maupun musuhnya. Iya. Ini soal tolong dijawab dengan baik. Ya. Tadi sudah dijabarkan, sudah dijelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, perbedaannya, sifat wajibnya, dan contoh keteladanan beliau. Satu orang satu soal.
Kalau sudah, silakan dikumpul tugasnya. Kalau sudah, silakan kumpul. Materi yang Ibu sampaikan tadi, kita mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang Ibu ajarkan. Ada yang bisa? Tunjuk tangan? Tidak? Kesimpulan materi yang kita ambil dari mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul yaitu meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dan menerapkannya dalam era digital yang bisa menumbuhkan karakter jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan cerdas. Apa tadi Nek kesimpulannya? Kesimpulannya kita meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dan menerapkannya dalam era digital dapat menumbuhkan karakter jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan cerdas. Ini cerdas? Nah, insya Allah anak-anak Ibu kedepannya akan cerdas dan menjadi orang yang sukses, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anak Ibu yang sekalian, nanti kalian boleh pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya yaitu bab 9. Boleh nanti kalian baca dulu nak ya bab 9. Ada ketua kelas, silakan dipimpin doa sebelum pulang. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.